Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kelas 12 MIPA 5. Izinkan kami menunjukkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu mengenai definisi surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumadi. Selamat menyaksikan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat. Pembuatan surat adalah sistematika surat lamaran pekerjaan paling awal. Keduanya yang ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Bandung, 18 April 2022. 2. Lampiran dan hal. Lampiran dan hal adalah struktur surat lamaran pekerjaan selanjutnya. Keduanya tidak ditulis singkat. Adapun angka pada kolom lampiran menggunakan huruf bukan angka seperti contoh berikut ini. Lampiran 4 lembar. Hal surat lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat. Alamat surat adalah struktur surat lamaran pekerjaan yang juga tak boleh kamu lewatkan. Penulisan tersebut sebaiknya tidak menggunakan kata kepada, dan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Hindari menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu pada jabatan seseorang. 4. Salam pembuka. Salam pembuka pada surat lamaran kerja diawali dengan kata "dengan hormat" disertai tanda baca koma. Contoh, dengan hormat. Alinea pembuka. Sistematika surat lamaran pekerjaan pada alinea pembuka wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal ini agar para pihak yang membacanya tidak tersinggung dan mendapatkan kesan pertama yang positif. Pada alinea ini juga muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 6. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menuliskan surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. 7. Penutup. Isi penutup harus menunjukkan rasa antusias pelamar pada instansi yang dituju. Contoh, salam penutup. Salam penutup merupakan salah satu hal yang harus kamu tuliskan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar. Kamu perlu catat, salam penutup adalah hal sangat penting untuk mencerminkan kesopanan, etika, dan penghormatan. Tanda tangan dan nama terang. Terakhir pada struktur surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan terletak di pojok kanan bawah surat setelah salam penutup. Contoh. 3. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Suatu kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan EYD. Menggunakan formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Untuk itu perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan, kalimat yang ditulis pada surat lamaran pekerjaan tidak boleh bersifat merendahkan dirimu sendiri sebagai pelamar pekerja. Maksudnya jangan dibuat bernada seolah-olah kamu meminta belas kasihan, supaya bisa membuat menarik perhatian perekrut agar kamu bisa diterima kerja. Misalnya, apabila informasi lowongan kerja itu bersumber dari media massa,
maka pelamar juga boleh menuliskan atau mencantumkan sumber tersebut di awal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengajukan diri untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut. Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informasi tentang pelamar, kemampuan, pengalaman kerja yang relevan pelamar. 5. Isi surat harus tersampaikan. Telah disinggungkan sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam isi surat disebutkan deskripsi diri, riwayat pendidikan, apa pekerjaan yang dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan bertele-tele agar maksud yang disampaikan bisa diterima dengan mudah dan jelas. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang ataupun posisi itu sesuai dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. Dalam unsur kebahasaan surat lamaran, penting untuk menggunakan kalimat permohonan di bagian paragraf itu. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan permohonan. Tujuannya agar kamu bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan keantusiasan pada perusahaan yang ia lamar. 7. Memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Menulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar.